yaitu muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Lalu apa pengertian muamalah secara sempit? Pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya. Nah, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Tapi dalam buku Ensiklopedia Islam Jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseorangan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, hukum perdata, hukum pidana, hukum nikah, khiyar, syirkah, ban, riba, rente, asuransi, ariyah, hiwalah, al-ran, al-ijarah atau sewa, menyewa, dan upah. Jadi, muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dan sebagainya. Muamalah juga merupakan tata cara atau peraturan dalam berhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Sedang dimabuk asmara. Al-Quran sebagai kitab petunjuk khususnya bagi umat Islam telah jelas memuat peringatan Allah tentang eksistensi kehidupan dunia yang tidak kekal dan cenderung membuat terlena melalui firman-Nya dalam surah Al-Hadid 20-21. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan berbangga-bangga antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti, dan azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya
adalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dalam ayat yang lain, Quran Surah Al-Ankabut 29-64, Allah menegaskan, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Dari ayat-ayat di atas, Allah telah memberikan petunjuk bahwa kehidupan dunia bukanlah suatu tujuan. Dunia adalah tempat persinggahan yang penuh dengan kesenangan yang melalaikan. Negeri akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Sehingga dalam ayat lain, Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Allah memperingatkan, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dan mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan dunia hakikatnya adalah kehidupan sementara yang penuh dengan permainan dan senda gurau, sesuatu yang semu. Di dalamnya penuh dengan hal-hal yang nampak indah dalam pandangan manusia, seperti harta dan banyaknya anak serta jabatan. Keseluruhannya adalah beberapa hal yang dibanggakan manusia di dunia. Semua itu merupakan kesenangan dan kebanggaan yang tidak hakiki, seperti tanaman yang ditanam dan tumbuh subur, kemudian menguning, layu dan hancur, dari tiada kembali tiada. Melalui firman-Nya dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia untuk senantiasa waspada dengan kehidupan dan keindahan dunia yang menipu. Sehingga Allah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar berlomba meraih ampunan Allah dan termotivasi untuk mendapatkan surga akhirat yang luas seluas langit dan bumi. Madness spiritual muamala tentang kijayan hit up. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang batu senang. Dalam keyakinan seorang muslim merupakan suatu kewajiban, baik individu maupun kolektif, untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan cara itu sajalah seorang muslim akan terjaga dari kesesatan dan kerugian selama-lamanya, serta mendapatkan keridhaan Allah. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, yang artinya orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ayat di atas mengisyaratkan kepada umat Islam agar senantiasa meneladani umat terdahulu atau generasi pertama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan. Hal ini
selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasi sesudahku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Maka, jika tidak meneladani model kehidupan generasi mereka, konsekuensinya adalah kehidupan yang tidak menenangkan dan menenteramkan. Dan hal ini merupakan suatu kerugian bagi seorang muslim. Allah berfirman dalam Quran surah Taha 20 ayat 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dengan keadaan buta. Pada intinya, kejayaan dan keberuntungan hanyalah milik orang-orang yang menjadikan Allah sebagai penolong, pelindung dalam kehidupan. Artinya, keyakinan untuk memilih Allah sebagai tempat bergantung dalam segala lini kehidupan merupakan suatu konsekuensi dari kepercayaan seorang muslim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Khatani 2016-48. Maka sikap hidup yang berdasar kepada kalimat tauhid ini tidak akan mampu direalisasikan tanpa didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta merupakan amalan hati. Karena cinta merupakan amalan hati, maka seorang hamba perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan rasa cintanya kepada Allah. Beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa dilarangnya. Ikhlas melaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab yang lainnya. Itulah kejayaan hidup yang hakiki. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 56, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Adapun ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf meliputi al-ahkam, al-ahwal, al-syakiyah atau hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dan anak. B. Al-ahkam al-maliyah, hukum perdata, yakni hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, hutang piutang, dan perjanjian. C. Al-ahkam al-jinayah, hukum pidana atau tindak kejahatan, merupakan hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. D. Al-ahkam al-murafaat, hukum acara, yakni hukum yang berkaitan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. F. Al-ahkam al-dualiyah atau hukum kenegaraan, yakni hukum yang mengatur tentang kehidupan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. G. Al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, hukum ekonomi dan keuangan, merupakan hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, yang mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah perbelanjaan dalam negara. Prinsip-prinsip bermuamalah. Beberapa prinsip yang mendasari muamalah dalam Islam menurut Dr. Muhammad Usman Sabir, antara lain: A. Muamalah dibangun di atas dasar-dasar yang umum dari nas Al-Quran yang berkaitan tentang muamalah. B. Hukum segala jenis muamalah pada mulanya adalah boleh, kecuali jika didapati ada dalil yang syahih tentang pelarangan atau yang membatasinya. C.
Fikih muamalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan ilah atau alasan disyariatkannya suatu hukum. Jika maslahatnya berubah atau hilang, maka hukum muamalah itu pun berubah. D. Fikih muamalah mengompromikan karakter subut dan muruna. Subut bermakna tetap, konsisten, tidak berubah. Artinya, prinsip-prinsip Islam baik dalam persoalan akidah, ibadah, dan muamalah bersifat konsisten, tidak berubah sampai kapanpun. Akan tetapi, dalam tatanan praktis, Islam khususnya muamalah bersifat muruna. Muruna berarti lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip yang subut. Milih berdua, hati terasa merindu tanpa rasa. Akhlak bermuamalah. Ada banyak etika yang harus dimiliki seseorang dalam bermuamalah, diantaranya yang disebut oleh Didin Hafiduddin 2003-33 dalam bukunya Islam Aplikatif antara lain. A. Sidik, bermakna jujur dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan dengan dasar-dasar nilai yang benar dalam ajaran Islam Quran Surah 9 ayat 119. B. Istiqamah, bermakna konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meski menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Quran Surah 41 ayat 30-31. C. Fatanah, bermakna mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berhasil mengeluarkan bangsa Mesir dari krisis di masanya karena profesionalitas yang dimilikinya. Quran Surah 12 ayat 55. D. Amanah, bermakna bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Quran Surah 4 ayat 58. E. Tabligh, bermakna mengajak sekaligus memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.